Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit masih cerah ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Udara di halaman rumah duka terasa berat, seolah ikut menanggung kesedihan keluarga yang baru saja kehilangan sosok ayah. Lelaki itu meninggal mendadak semalam, napasnya terhenti begitu saja saat tidur, tanpa keluhan sakit sebelumnya. Dokter berkata serangan jantung, tapi di benak keluarga ada sesuatu yang terasa janggal, seperti ada rahasia yang tak pernah terungkap. Ambulans sudah siap di depan, sirenenya sesekali meraung pendek. Rombongan mobil keluarga berjajar di belakang, siap mengiringi jenazah ke pemakaman desa yang seharusnya hanya berjarak 2 jam perjalanan. Di mobil kedua, hanya keluarga inti yang duduk diam, sang ibu di kursi depan, wajahnya pucat pasi, 2 anaknya di belakang, matanya sembab karena tangis. Suasana begitu hening, hanya mesin mobil yang berderu pelan. Ketika mobil mulai bergerak mengikuti ambulans, matahari masih tinggi. Jalanan kota perlahan berganti pedesaan, namun rasa aneh mulai merambati mereka, jalan terasa lengang, terlalu lengang. Tak ada lalu lalang kendaraan, tak ada suara manusia, hanya pepohonan di tepi jalan yang bergoyang diterpa angin. Awalnya mereka mencoba mengabaikan, tapi jam demi jam berlalu, dan ketika jarum jam menunjuk pukul 2 siang, mereka masih berada di jalan yang sama, lurus, panjang, tanpa persimpangan. Dan dari kejauhan, langit perlahan meredup menuju senja, padahal seharusnya belum waktunya. Sang ibu melirik ke jam tangannya lagi. Pukul 2:15. Seharusnya mereka sudah hampir sampai di desa tempat pemakaman, namun pemandangan di luar kaca masih sama, jalan lurus membentang, diapit pepohonan tinggi yang tampak mengering, seolah sudah lama mati. Kenapa, belum juga sampai? Gumamnya lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Anak laki-lakinya yang duduk di belakang mengetuk kaca jendela dengan cemas. Bu, jalan ini kayak nggak ada ujungnya. Dari tadi lurus terus, apa kita nyasar? Sang ibu menoleh ke belakang, ingin memastikan rombongan mobil lain masih mengikuti. Namun matanya langsung melebar, tubuhnya kaku. Jalan kosong, tidak ada ambulans, tidak ada mobil saudara, tidak ada siapapun. Padahal tadi barisan panjang itu jelas terlihat hanya beberapa meter di belakang mereka. Suara mesin mobil mendadak terasa asing, berdengung berat di telinga. Sang kakak perempuan menelan ludah, tangannya gemetar meraih bahu adiknya. Tadi aku masih dengar suara sirene ambulans, Dek. Sekarang, hilang. Seolah mempertegas kata-katanya, angin dingin berhembus masuk ke dalam mobil, menusuk tulang meski semua jendela tertutup rapat. Bulunya kuduk mereka serentak berdiri. Hening, hanya deru ban yang melaju di atas aspal. Lalu, samar-samar dari bangku paling belakang, terdengar isak tangis. Isakan itu terdengar lirih, namun jelas berasal dari dalam mobil. Sang ibu sontak menoleh ke belakang, matanya menelusuri kursi kosong di deretan paling belakang. Tak ada siapapun di sana, hanya tas dan kardus berisi air mineral untuk rombongan. Siapa yang nangis? Suaranya bergetar, setengah memaksa kedua anaknya mengaku. Aku enggak, Bu, jawab si anak laki-laki cepat, wajahnya pucat. Aku juga enggak, sahut kakaknya, suara hampir tak terdengar. Isakan itu mendadak berhenti, sunyi kembali menguasai, tapi kini hawa dingin semakin menusuk, membuat kaca depan berkabut tipis meski AC sudah lama dimatikan. Tiba-tiba, kaca spion tengah bergetar ringan, seolah disentuh sesuatu. Sang ibu yang duduk di depan tanpa sadar mengangkat pandangan. Ia menatap kaca spion, dan jantungnya hampir copot. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan tubuh ayah mereka duduk di kursi paling belakang. Wajahnya pucat, matanya terpejam, sama persis dengan kondisi jenazah yang sedang terbujur di dalam ambulans. Namun yang membuatnya hampir pingsan adalah bibir jenazah itu bergerak, seperti sedang tersenyum. Sang ibu tersentak,
spontan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kedua anaknya yang melihat perubahan wajah ibunya ikut panik. "Bu, ada apa?" tanya si kakak, matanya ikut menoleh ke spion tengah. Namun di sana sudah kosong. Hanya kursi belakang dengan tas dan kardus yang sama. Bayangan ayah mereka lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Ibu nggak apa-apa," jawab sang ibu terbata, meski suaranya jelas gemetar. Tangannya meremas rok di pangkuannya hingga kusut. Mobil tetap melaju, tapi suasana semakin aneh. Langit yang seharusnya sore masih menyisakan cahaya jingga, malah tampak lebih gelap dari biasanya. Pepohonan di kanan kiri jalan bergoyang keras, seolah ditiup angin ribut, tapi tidak ada suara burung, tidak ada binatang, hanya desir yang menjerit. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari atap mobil. Duk, duk, duk. Suara itu berulang, makin cepat, seperti ada seseorang berlari di atas mobil sambil mengetuk dengan tenaga penuh. Si anak laki-laki langsung menjerit kecil. "Bu, ada orang di atas mobil." Namun ketika ibunya mencoba mengerling ke kaca depan, ia justru melihat sesuatu lebih menyeramkan. Di ujung jalan yang lurus itu, samar-samar tampak sosok hitam berdiri tepat di tengah jalur, tidak bergerak sedikit pun. Mobil melaju kencang, tapi sosok hitam itu tetap berdiri tegak di tengah jalan, semakin jelas terlihat seiring jarak yang semakin dekat. Tubuhnya tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa, dengan postur kurus menjulang. Rambutnya tergerai acak, menutupi sebagian wajah yang pucat keabu-abuan. Sang ibu refleks menginjak rem, ban berdecit panjang hingga meninggalkan bau karet terbakar. Mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Kedua anaknya langsung menjerit ketakutan, tubuh mereka menempel ke kursi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, kepalanya perlahan miring ke kanan, lalu ke kiri, seperti sedang mengamati isi mobil. Angin bertiup kencang, membuat rambutnya berkibar, memperlihatkan sedikit wajah yang bukan wajah manusia, mata hitam kosong, mulut robek hingga ke pipi. Si kakak perempuan menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. "Bu, jangan berhenti, tolong jalan terus," isaknya. Sang ibu hendak menginjak gas lagi, tapi saat itu terdengar suara berat dari luar, jelas dari arah sosok tersebut. "Kalian salah jalan, seharusnya tidak ke sini." Suara itu bergema aneh, seolah bukan hanya datang dari mulutnya, tapi dari segala arah di sekitar mereka. Suara itu bergema begitu berat hingga kaca mobil bergetar halus. Sang ibu menelan ludah, tangannya gemetar di atas setir. Kedua anaknya saling berpegangan erat, wajah pucat mereka basah oleh air mata. "Bu, ayo jalan, jangan berhenti di sini," desak si anak laki-laki dengan suara terbata. Dengan sisa keberanian, sang ibu menginjak pedal gas. Mobil meraung dan melaju kencang, menerobos ke arah sosok tinggi itu. Namun, tepat ketika mobil seharusnya menabraknya, sosok itu menghilang. Tidak ada benturan, tidak ada teriakan. Hanya udara dingin yang semakin menusuk, membuat ketiganya merinding tak terkendali. Mereka sempat lega sejenak, tapi rasa ngeri segera kembali. Jalan yang tadinya lurus kini seperti tak berujung, hanya kegelapan di ujung pandangan. Matahari senja sudah hilang, tergantikan oleh langit kelam tanpa bintang, tanpa bulan. Lalu, dari kaca spion, si kakak perempuan menjerit histeris. "Bu, belakang, belakang." Sang ibu buru-buru melirik, darahnya langsung beku. Di belakang mobil, meski mereka melaju kencang, tampak barisan mobil rombongan yang tadi hilang. Ambulans dan mobil keluarga lainnya berderet rapi, tapi lampu depannya redup kekuningan, seperti cahaya dari zaman dulu. Dan lebih menyeramkan lagi, di balik kaca setiap mobil, wajah para penumpangnya terlihat pucat dan kaku, menatap kosong tanpa kedipan. Mobil tetap melaju kencang, namun rombongan di belakang mereka terus mengikuti dengan jarak yang sama. Seolah-olah bayangan dari masa lalu mengejar, barisan kendaraan itu bergerak tanpa suara, tanpa deru mesin, hanya cahaya lampu yang redup berkelip aneh.
Sang ibu hampir kehilangan kendali, tangannya gemetar memegang setir. Itu siapa? Kenapa mereka ada di situ? Suaranya hampir pecah. Si anak laki-laki menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi. Bu, wajah mereka kayak mayat. Matanya kosong semua. Seketika, terdengar suara sirene ambulans samar dari kejauhan. Tapi suara itu terdengar parau, pecah, seperti direkam dengan pita rusak. Sirene yang seharusnya memberi tanda kehidupan kini justru terdengar seperti ratapan panjang yang menusuk telinga. Tiba-tiba, lampu depan salah satu mobil di belakang mereka berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Namun meski tanpa lampu, mobil itu tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Dari balik kegelapan, samar terlihat bayangan penumpang mengangkat tangan melambai-lambai. Bukan lambaian biasa, tapi gerakan kaku, berulang, seperti mengajak mereka ikut masuk ke dalam rombongan itu. Sang ibu berusaha memfokuskan pandangan ke depan, menolak untuk melihat kaca spion lagi. Namun suara tangisan dari bangku belakang kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti tepat di telinga mereka. Si kakak perempuan memeluk adiknya erat-erat. Bu, aku nggak tahan, siapa yang nangis itu? Tangisan itu berubah menjadi suara berat berbisik. Bawa aku pulang, jangan kuburkan aku di sana. Semua serentak terdiam. Itu adalah suara ayah mereka. Sang ibu merasakan seluruh tubuhnya lemas, hampir saja melepaskan setir. Tidak, itu mustahil, jenazah ayahmu ada di ambulans. Namun tiba-tiba, kaca depan mobil mereka berembun tebal. Dari kabut itu, muncul guratan seperti jari-jari yang menulis perlahan. Berhenti. Ban mobil bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan dari bawah. Jarum kecepatan turun meski sang ibu terus menekan gas dalam-dalam. Mesin meraung, tapi mobil hanya merayap. Dan dari balik kegelapan jalan di depan, terlihat samar bayangan gerbang besar berwarna hitam, menjulang tinggi dengan ukiran wajah-wajah meringis kesakitan. Gerbang itu semakin jelas seiring mobil merayap mendekat. Tingginya hampir menyentuh langit, dengan ukiran wajah-wajah yang tampak hidup, matanya berputar mengikuti arah pandang mereka. Mulut-mulut ukiran itu terbuka, menganga seperti menjerit tanpa suara. Bu, jangan ke situ, jangan masuk. Si kakak berteriak, air matanya jatuh deras. Sang ibu panik, mencoba membelokkan mobil ke arah samping, tapi jalan itu tetap lurus, memaksa mereka menuju gerbang. Seolah-olah roda mobil dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara sirene ambulans terdengar lagi, kali ini sangat dekat. Sang ibu menoleh ke kaca spion, dan hampir pingsan melihatnya. Ambulans berada tepat di belakang mereka, lampunya menyala redup. Namun, di balik kaca depannya, sopir ambulans terlihat menunduk kaku, wajahnya membusuk seperti mayat. Lebih mengerikan lagi, di dalam ambulans itu, samar-samar terlihat jenazah ayah mereka duduk tegak di atas tandu, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka. Bu, ayah, bisik si anak laki-laki dengan suara tercekat, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ambulans itu meraung keras, sirenenya mendadak berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh jalan. Jeritan sirene itu membuat telinga mereka berdenging. Sang kakak menutup telinganya, sementara adiknya menunduk, berusaha menghindari pandangan ke kaca belakang. Sang ibu hampir kehilangan kesadaran, namun ia memaksa dirinya tetap memegang setir, matanya terpaku pada gerbang hitam yang kini hanya berjarak beberapa meter. Tiba-tiba, mesin mobil mereka mati seketika. Lampu dashboard padam, setir terkunci, dan mobil berhenti total. Bu, kenapa berhenti? Cepat jalan lagi, seru si kakak dengan suara panik. Aku nggak bisa, mesinnya mati, jawab sang ibu, suaranya bergetar parah. Saat itu pula, pintu gerbang hitam perlahan terbuka, menimbulkan suara berderit panjang yang menusuk hati. Dari dalamnya, terlihat jalan lain, gelap, berkabut, dan di sepanjang sisinya berdiri nisan-nisan berlumut.
Jalan itu tampak seperti pemakaman raksasa yang tak berujung. Ambulans di belakang mereka berhenti tepat di ekor mobil, lampunya padam. Namun suara pintu ambulans terbuka terdengar jelas. Lalu, dari kaca belakang, terlihat bayangan ayah mereka turun perlahan dari ambulans, kaku tapi mantap. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia berjalan lurus mendekati mobil keluarga inti. Ketukan pelan terdengar di kaca belakang mobil, tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras, hingga kaca bergetar hebat. Ketiganya menoleh bersamaan, dan darah mereka serasa berhenti mengalir. Ayah mereka berdiri di sana, wajahnya menempel di kaca, kulitnya pucat kehijauan, matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang samar, tapi anak laki-laki itu bisa membacanya. "Bukalah pintunya." Si kakak langsung menjerit, "Jangan, Bu. Jangan buka." Ia memeluk adiknya erat-erat, seolah mencoba melindunginya. Namun tiba-tiba, pintu mobil bagian belakang bergetar hebat, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Suara kunci berdecit terdengar, seolah-olah ada yang memaksa memutar gagangnya. Sang ibu panik, tangannya gemetar mencari tombol kunci otomatis. Tapi anehnya, tombol itu tak merespons, seakan mobil kehilangan seluruh sistem listriknya. Ketukan di kaca berubah menjadi hantaman. Duk, duk, duk. Retakan tipis mulai muncul di permukaan kaca. Dan di sela retakan itu, samar-samar terdengar suara ayah mereka, berat dan parau. "Kalian harus ikut bersamaku, jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini." Retakan di kaca belakang semakin melebar, mengeluarkan bunyi krek-krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Si kakak berteriak histeris, sementara adiknya hanya bisa menutup wajah di pangkuannya, tubuhnya bergetar hebat. Sang ibu mencoba menyalakan mesin lagi. Kunci kontak ia putar berulang-ulang, tapi mesin hanya berbunyi tek-tek tanpa menyala. Air matanya mulai mengalir, rasa takut bercampur dengan keputusasaan. Tiba-tiba, kaca belakang pecah berderak. Namun, alih-alih hancur berhamburan, pecahan kaca menggantung di udara, melayang-layang seperti ditahan sesuatu. Dari celah itu, tangan pucat ayah mereka menyelusup masuk, dingin, kaku, jari-jarinya panjang seolah membusuk. Tangannya meraih kursi, lalu bergerak lambat menuju bahu anak laki-lakinya. "Anakku, ikut ayah." Suara itu terdengar jelas kini, parau tapi penuh paksaan. Anak laki-laki itu menjerit sekencang-kencangnya, mencoba meraih tangan ibunya. Sang kakak merangkul adiknya erat, matanya terpejam, sambil terus berteriak, "Bu, cepat jalan, jangan diam aja." Dan seakan menjawab teriakan itu, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri dengan raungan keras. Lampu depan menyinari gerbang hitam yang kini terbuka lebar, seolah-olah memaksa mereka masuk. Dengan refleks, sang ibu langsung menginjak pedal gas sedalam mungkin. Mobil melesat kencang, menghentak tangan pucat yang hampir menyentuh anak laki-lakinya. Tangan itu tertarik keluar, sementara bayangan ayah mereka terhempas ke belakang, menghilang dalam kegelapan. Namun kelegaan itu hanya sekejap. Mobil kini benar-benar masuk melewati gerbang hitam. Begitu melewatinya, suasana berubah drastis. Jalanan lurus berganti dengan lorong panjang yang diapit nisan-nisan tua, berjajar rapat, sebagian miring, sebagian lagi retak. Kabut tebal bergulung-gulung di tanah, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lampu mobil menyorot tulisan samar di nisan terdekat. Sang kakak membaca sekilas dan langsung tercekat. "Bu, itu nama ayah." Sang ibu menoleh sekilas, matanya melebar. Benar. Nama suaminya terukir jelas di batu nisan, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal kematian hari ini. Belum sempat mereka mencerna, mobil terus melaju. Nisan berikutnya menampilkan nama sang ibu. Lalu, nama si kakak. Dan di deretan selanjutnya, nama si anak laki-laki, dengan tanggal kematian yang sama. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Sang ibu berteriak, air matanya pecah. Tiba-tiba,
dari sela-sela nisan, muncul sosok-sosok pucat berjalan perlahan. Wajah mereka kosong, tubuh mereka membungkuk, tangan terjulur seolah ingin meraih mobil yang lewat. Jumlah mereka semakin banyak, menutup jalan ke depan. Mobil melaju semakin lambat karena jalan di depan dipenuhi sosok-sosok pucat itu. Mereka bergerak lamban, tapi jumlahnya begitu banyak hingga seolah menutup semua arah. Tangan-tangan dingin terjulur, tap, 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 menyentuh bodi mobil, meninggalkan bekas noda hitam seperti arang. Si anak laki-laki mulai menjerit tak terkendali. Bu, mereka mau masuk, tolong, Bu. Si kakak merangkulnya erat, air matanya bercucuran. Jangan lihat mereka, Dek. Jangan lihat. Sang ibu mencoba membunyikan klakson, tapi suara yang keluar bukan klakson biasa. Dari dalam mobil malah terdengar ratapan panjang, seperti ratusan orang menangis bersamaan. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, membuat dada mereka terasa sesak. Sosok-sosok di luar berhenti sejenak, lalu serentak menoleh ke arah mobil. Ratusan wajah pucat itu kini menatap langsung ke kaca depan, mata mereka kosong, mulut terbuka lebar. Dari mulut-mulut itu keluar bisikan serempak. Kalian milik kami. Lampu mobil mendadak berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total menyelimuti lorong pemakaman. Yang terdengar hanya napas ketiga penumpang yang terengah, dan ketukan jari-jari mayat di kaca, semakin lama semakin keras. Gelap total melingkupi mobil. Ketukan di kaca semakin keras, ritmis, seolah puluhan tangan berusaha masuk bersamaan. Tok, 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 duk, duk, duk. Si kakak mulai histeris, menutup telinganya sambil menangis. Bu, kita nggak bisa keluar dari sini. Kita terjebak. Si adik hanya bisa menunduk, tubuhnya menggigil parah, matanya tak berani terbuka. Sang ibu, dengan tangan gemetar, mencoba menyalakan lampu mobil. Saat lampu depan tiba-tiba menyala kembali, mereka semua langsung terperanjat. Di depan mobil, hanya berjarak 2 meter, berdiri ayah mereka. Wajahnya setengah membusuk, mulutnya robek sampai ke pipi, tapi ia tersenyum lebar. Di kedua tangannya, ia menggenggam sesuatu yang membuat darah keluarga itu serasa membeku, 3 keranda kecil. Keranda itu jelas-jelas ditandai dengan nama mereka masing-masing, sang ibu, si kakak, dan si adik. Ayah itu mengangkat keranda-keranda tersebut tinggi-tinggi, lalu suaranya bergema parau, memenuhi lorong gelap itu. Ikutlah denganku, tempat kalian sudah siap. Seketika, pintu mobil terkunci dari dalam dengan suara klik yang keras. Namun anehnya, gagang pintu mulai bergerak sendiri, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Pintu mobil berguncang keras, krek, 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 seolah-olah engselnya dipaksa patah. Sang ibu menjerit sambil menahan setir erat-erat, meski ia tahu itu tak ada gunanya. Si kakak terus memeluk adiknya, matanya terpejam rapat, air mata mengalir deras. Tapi tiba-tiba, ia mendengar bisikan di telinganya, suara yang sangat dikenalnya. Anakku, jangan takut, ikut ayah saja. Di sini tenang, tidak ada rasa sakit. Si kakak spontan membuka mata, dan tepat di sebelah jendela tempat ia bersandar, terlihat wajah ayahnya menempel di kaca. Mata hitamnya menatap lurus padanya, mulutnya tersenyum aneh. Buka pintunya, nak, ayah kedinginan di luar. Tangannya yang pucat menggores kaca, meninggalkan bekas panjang seperti goresan paku. Sementara itu, si anak laki-laki yang menunduk mulai mendengar suara berbeda, rintihan banyak orang dari luar, tumpang tindih. Saat ia berani mengangkat kepala, ia melihat semua sosok pucat di luar kini menggoyangkan nisan di sepanjang jalan. Batu-batu nisan retak, tanah bergetar, dan dari setiap retakan, tangan-tangan hitam mulai keluar, merangkak ke arah mobil. Mobil berguncang hebat, seperti hendak ditelan bumi. Sang ibu berteriak sekencang mungkin, lalu memutar kunci kontak. Mesin tiba-tiba menyala lagi dengan raungan keras. Ban mobil berputar liar, menghempaskan kabut dan tangan-tangan busuk yang mencoba meraih. Mobil melesat ke depan, menabrak sosok ayah mereka.
Tapi alih-alih terhempas, tubuh itu menempel di kap mobil, menatap ke dalam dengan senyum lebar. Tubuh ayah mereka menempel erat di kap mobil, matanya terbuka lebar, menatap tanpa kedip ke arah kaca depan. Darah hitam pekat menetes dari mulutnya, menetes ke kaca, lalu mengalir seperti tinta, menutupi pandangan ke jalan. "Bu, ayah, ayah di depan!" jerit si anak laki-laki, suaranya pecah antara takut dan rindu. "Bukan ayahmu itu!" sang ibu balas berteriak, memaksa matanya tetap fokus ke setir meski pandangan terhalang. Tubuh itu perlahan merayap ke atas, tangannya yang pucat mengetuk kaca depan mobil. Tok, 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 lalu berubah menjadi hantaman keras, hingga kaca bergetar. Senyumnya melebar, mulutnya bergerak menggumamkan kata-kata yang mereka dengar jelas di telinga masing-masing. "Kalian tidak bisa lari, kuburan sudah menunggu." Seketika, suara sirene ambulans kembali terdengar dari belakang, makin lama makin dekat, tapi kali ini terdengar seperti jeritan kesakitan ratusan orang. Jalan di depan yang tadinya lurus kini bercabang dua, satu jalan penuh nisan retak dan kabut pekat, satu lagi gelap gulita, tanpa apapun, seperti jurang tak berdasar. "Bu, jalan mana?" si kakak menjerit. Sang ibu memutar setir ke kiri, memilih jalan berkabut penuh nisan, berharap itu lebih aman daripada kegelapan tak berujung. Mobil menghantam kabut, dan seketika mereka merasa seperti ditarik ke dalam pusaran dingin. Tubuh ayah mereka yang menempel di kap mobil mendadak hilang, lenyap begitu saja. Namun begitu kabut sedikit menipis, mereka melihat sesuatu yang membuat darah serasa berhenti. Di sisi kiri kanan jalan, nisan-nisan kini berubah menjadi keranda-keranda. Dan di setiap keranda itu, tertulis nama mereka, lengkap dengan tanggal hari ini. Keranda-keranda itu berjajar rapat, seakan membentuk pagar panjang di kiri kanan jalan. Tutupnya sedikit terbuka, dan dari celah-celah gelap di dalamnya keluar suara samar, bisikan, erangan, bahkan tawa lirih yang menusuk telinga. Si kakak menutup matanya erat-erat. "Bu, aku nggak sanggup lagi, aku nggak mau lihat." Si adik malah menempelkan wajahnya ke kaca, matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat. "Bu, di dalam keranda itu, ada kita, ada wajah kita." Sang ibu menoleh sekilas dan hampir kehilangan kendali. Benar, di dalam setiap keranda, terbujur tubuh mereka masing-masing, pucat, kaku, dengan mata terpejam. Tubuh sang ibu di satu keranda, tubuh si kakak di keranda lain, dan tubuh si adik di keranda berikutnya. Semua tampak seperti mayat yang sudah siap dikuburkan. Mobil semakin melaju kencang, tapi jalan di depan seolah semakin menyempit, dinding kabut menekan dari segala arah. Tiba-tiba, dari keranda paling dekat, tangan pucat keluar, meraih kaca mobil. Keranda-keranda lain pun mulai bergerak, tutupnya berderak terbuka. Dari dalamnya, tubuh-tubuh yang mirip dengan mereka sendiri mulai bangkit, wajahnya kosong, matanya gelap. "Kalian sudah mati, sadarilah," suara serempak itu menggema, membuat dada mereka terasa dihimpit sesuatu. Sang ibu menjerit sambil menekan gas sedalam-dalamnya. Ban berputar liar, dan mobil menabrak langsung salah satu keranda. Seketika, tubuh mirip sang ibu terlempar ke kaca depan, menatapnya dengan senyum aneh. Tubuh mirip sang ibu menghantam kaca depan mobil, wajahnya menempel erat. Mata kosongnya terbuka, tapi mulutnya menyeringai lebar, mengucapkan kata-kata tanpa suara. Sang ibu berteriak panik, air matanya bercucuran, sambil menghantam setir berkali-kali. "Bukan aku, itu bukan aku." Si kakak memejamkan mata sambil terus berdoa, sedangkan si adik berusaha menarik ibunya agar tetap fokus ke jalan. Tapi tubuh mirip ibunya itu semakin menekan kaca, retakan mulai menjalar cepat. Tiba-tiba, kaca pecah, dan tubuh itu separuh masuk ke dalam mobil. Bau anyir dan dingin kematian langsung memenuhi kabin. Dengan tangan pucatnya, ia meraih wajah sang ibu, berbisik tepat di telinganya. "Tempatmu bukan di sini, ikut aku ke liangmu." Sang ibu menjerit,
lalu tanpa pikir panjang memutar setir ke kanan. Mobil berbelok liar, hampir terguling, lalu menabrak deretan keranda yang berjajar di sisi jalan. Tubuh mirip sang ibu terpental keluar, menghilang bersama keranda-keranda yang hancur berantakan. Namun, justru setelah tabrakan itu, jalan di depan berubah total. Mereka kini melihat sebuah tanah lapang, dan di tengahnya, gundukan tanah segar dengan satu lubang menganga. Di samping lubang itu berdiri sosok ayah mereka, memegang sekop, menatap lurus ke arah mobil dengan senyum panjang yang tak wajar. Mobil berhenti dengan sendirinya, mesinnya mati mendadak. Angin dingin menyapu masuk ke dalam kabin, membuat napas mereka berasap. Ketiganya hanya bisa menatap lurus ke depan. Ayah mereka berdiri di samping lubang makam, wajahnya tenang tapi matanya gelap, kosong. Tangannya menggenggam sekop berlumur tanah basah. Ia menoleh perlahan, menatap satu persatu wajah mereka, lalu tersenyum. Akhirnya kalian sampai. Sudah kutunggu sejak pagi. Sekarang, giliran kalian masuk. Suara itu berat, bergema, seolah datang dari dalam tanah. Lubang makam di hadapan mereka semakin melebar, tanahnya bergetar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, meraih ke atas, seakan lapar menunggu mangsa. Sang ibu menjerit histeris, mencoba menyalakan mobil lagi, tapi kuncinya tak mau berputar. Si kakak dan si adik saling berpelukan, tubuh mereka gemetar hebat. Lalu, sesuatu terjadi, ambulans yang tadi hilang muncul kembali di belakang mereka, sirenenya meraung. Namun bukan para medis yang duduk di dalamnya, melainkan puluhan wajah pucat menatap mereka, dengan mata merah menyala. Ambulans itu melaju pelan, seolah mengawal, mendorong mereka ke arah lubang kubur. Ayah mereka melambaikan tangan, memberi isyarat masuklah. Mobil mulai bergerak sendiri, meski rem diinjak habis-habisan. Mereka bertiga berteriak putus asa saat mobil itu meluncur ke arah lubang. Dan tepat sebelum mereka terjun ke kegelapan, mata si kakak terbuka. Melihat di kaca spion, mereka bertiga sudah terbaring kaku di dalam keranda, sejak pagi. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.